Coba ingat, dalam beberapa minggu terakhir, isu apa yang paling ramai kamu lihat? Debat panas, tuduhan, klarifikasi, dan kontra-klarifikasi. Sekarang, pertanyaannya bukan siapa yang benar, tetapi kenapa hanya isu tertentu yang memenuhi ruang publik kita. Disinilah agenda setting mulai bekerja. Agenda setting bukan teori konspirasi, tetapi teori komunikasi yang sudah lama dipelajari. Intinya sederhana, media tidak memberitahu kita apa yang harus kita pikirkan, tapi media sangat menentukan apa yang dia anggap pantas untuk kita pikirkan. Kalau satu isu muncul terus-menerus, baik di TV, portal berita, podcast, medsos, dan talk show, maka otak publik menyimpulkan ini isu nasional. Padahal, penting atau tidaknya sebuah isu seringkali bukan ditentukan oleh dampaknya, tapi oleh frekuensi atau banyaknya isu itu muncul. Mengapa media perlu melakukan agenda setting? Setidaknya ada 3 alasan. Pertama, soal perhatian. Media butuh klik, butuh rating, dan butuh engagement seperti like, komentar, dan share. Isu yang memicu emosi seperti rasa marah, curiga, atau benci lebih cepat menarik perhatian karena lebih disukai audiens. Kedua, soal kepentingan. Nah, isu tertentu bisa menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Yang diatur bukan hanya apa informasinya, tetapi juga kapan disampaikannya. Kalau ada yang merasa diuntungkan, maka isu itu akan disukai. Kalau ada yang merasa dirugikan, ya maka isu itu akan diklarifikasi. Tapi rugi ataupun untung, isu itu tetap jadi perhatian. Ketiga, soal algoritma. Platform digital itu tidak netral. Konten yang bisa membuat orang berhenti scroll akan lebih sering ditampilkan. Akibatnya, isu yang kompleks sering kalah oleh isu yang kontroversial atau emosional. Agenda setting jarang dilakukan secara frontal. Biasanya lewat pola-pola ini. Pertama, isu personal menggantikan isu struktural. Contohnya begini, awalnya debat terkait kebijakan, tapi diarahkan jadi debat soal personal orang. Anda sendiri ya kan, sampai hari ini ya masih bujangan lapuk. Kasihan. Pola kedua, tuduhan versus bantahan tanpa ujung. Publik diseret ke konflik, bukan ke substansi. Awalnya bicara apa yang dibahas, tapi beralih ke siapa yang bahas. Dan pola ketiga, pengulangan tanpa pendalaman. Ramai dibahas tapi dangkal, tidak didiskusikan lebih lanjut. Asal bahas saja, dan yang penting heboh. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Anda diam kalau saya ngomong. Tetapi hatinya beracun. Berbicara agama. Biasanya di titik ini publik mulai lelah, tetapi tetap terpaku karena dibuat heboh. Sekarang kita masuk ke contoh konkret. Isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Rakyat yang saat ini selalu bertanya, apa benar ijazah itu palsu atau asli? Ketika lihat itu, saya langsung lihat 99,9% palsu. Ijazah pasti asli. Pemiliknya Yang palsu. Ingat, di sini kita tidak membahas benar atau salahnya klaim tersebut, karena itu adalah ranah hukum dan institusi resmi. Yang kita bahas adalah bagaimana isu itu bekerja di ruang publik. Isu ijazah Jokowi ini muncul berkali-kali. Setiap kali muncul, selalu memicu reaksi yang besar. Yang terjadi, media
mengangkat pernyataan, muncul bantahan, lalu ada reaksi lanjutan, muncul talk show, debat, dan potongan video. Siklusnya berulang, dan di saat yang sama, kurangnya diskusi soal kebijakan ekonomi, pendidikan, kesehatan, atau regulasi strategis. Singkatnya, isu kontroversial dan emosional lebih banyak muncul daripada isu substansial yang rasional. Bukan berarti isu ijazah tidak boleh dibahas, tapi pertanyaannya, proporsinya sudah seimbang atau belum? Mengapa isu tertentu yang dipilih? Karena ada syarat agar agenda setting berjalan efektif. Sebuah isu harus mudah dipahami, memicu emosi, bisa dibelah jadi kubu-kubu, dan tidak butuh data yang rumit untuk diperdebatkan. Sehingga publik merasa ikut mengawasi kekuasaan. Padahal energi habis di satu isu yang berputar di situ-situ saja dan tidak ada hubungannya dengan kepentingan publik. Hal seperti ini tentunya tidak baik bagi demokrasi kita. Masalahnya bukan satu isu, masalahnya adalah ruang perhatian publik yang terbatas. Kalau ruang itu dipenuhi isu yang berputar-putar, maka isu lain otomatis tersingkir. Demokrasi mungkin kurang hidup karena kurang kritik, tapi demokrasi bisa mati kalau kritiknya salah sasaran. Setiap kali kamu melihat satu isu memenuhi pemberitaan, coba tanyakan satu hal. Isu apa yang tidak sedang kita bicarakan? Seringkali yang paling menentukan masa depan kita justru yang paling jarang diberi panggung. Itulah agenda setting, bukan tentang kebohongan, tetapi tentang pengalihan perhatian. Saya Muhammad Rafi, sekian, terima kasih.